Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapin diri, kita mau siapkan hati, kita mau bawa yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau membawa persembahan yang terbaik. Hati Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu, sembah Dia. Sebab Dia layak disembah. Tinggikan, agungkan, sembah Dia, sembah Dia. Ketika Bapak Ibu dan saya bangun pada pagi hari ini, kita melihat wajah Yesus. Kita masih bisa menggerakkan jari-jari pada tangan-tangan kita, pada kaki-kaki kita. Kita bisa menggerakkan kedua tangan dan kaki kita. Kita masih bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur keluar dari dalam mulut Bapak Ibu. Karena Tuhan menunggu. Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Katakan hingga telingamu mendengar. Agar timbul iman. Agar menjadi rema. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memateraikan setiap firman Allah yang diucapkan oleh mulut Bapak Ibu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Ya. Rasakan kasih-Nya mengalir Bapak Ibu. Rasakan kasih-Nya mengalir. Tuhan, bawa kami Tuhan ke tempat di mana Engkau beristirahat. Bawa kami Tuhan ke dalam maligai-maligai cinta-Mu. Agar jiwa kami tenang.
Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah ketika Tuhan memanggil nama Bapak Ibu. Dengarkanlah seberapapun besar, seberapapun jauh kita telah jatuh, ada satu pribadi yang gak pernah mau mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Ia bahkan mau mati di kayu salib. Ia rela maut bekerja bebas dalam hidupnya, agar Bapak, Ibu, dan saya dapat berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Agar Bapak, Ibu, dan saya dapat mendengar suara Tuhan. Agar roh Bapak, Ibu, dan saya dapat intim dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kami. Tuhan tidak berhutang apa-apa. Keberadaanmu, Tuhan, sudah lebih dari cukup. Keberadaanmu, Tuhan, yang kami nanti-nantikan. Bapak, Ibu yang terkasih, rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan ketika Tuhan memeluk dirimu. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang benar. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang hingga saat ini masih menyimpan luka hati, masih menyimpan perasaan kecewa karena luka yang ditinggalkan oleh teman dekatmu, luka yang ditoreh oleh seseorang yang engkau anggap
sebagai belahan jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan adalah yang setia. Ia tidak pernah melukai hatimu. Ia tidak pernah mengkhianatimu. Rasakan, rasakan cintanya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Musa mendapatkan gambaran-gambaran tentang tabernakel, mendapat gambaran-gambaran tentang kemah pertemuan, di mana ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Musa dan seluruh bangsa Israel datang ke hadapan Tuhan di tempat ia bersemayam, di ruang maha kudusnya, melalui para imam. Tuhan berbicara di atas tutup tabut perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Raja Daud menyembah Tuhan, ia menangkap hatinya Tuhan. Tidak ada pembatas antara manusia dengan Tuhan. Ia menari seperti orang gila. Ia bersuka, ia melompat. Ia menyembah Tuhan. Ia tahu apa itu penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan bukan berbicara lagu, bukan berbicara tata cara, bukan berbicara ritual-ritual. Penyembahan adalah hubungan. Ketika hati Bapak Ibu bertemu dengan hatinya Tuhan, itulah penyembahan. Ketika Tuhan hadir dan memeluk Bapak Ibu, itulah penyembahan. Mari sembah Dia. Sembah Dia dalam rohmu. Karena penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia. Sembah Dia dalam rohmu. Sembah Dia. Inilah saat teduh.
di mana hati Bapak Ibu mencari Tuhan. Dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Karena hanya orang suci, hanya orang yang hatinya suci yang dapat melihat Tuhan. Lepaskan pengampunan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan, kiranya masih ada luka hati dalam hati kami. Kami mohon Tuhan, angkat luka hati itu. Ajari kami bahasa cinta-Mu. Ajari kami untuk mengampuni. Ajari kami Tuhan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu rela menderita. Saya melihat ada yang pernah mengalami trauma. Entah siapapun orangnya. Yang pernah mengalami trauma. Bahkan diikat. Saya mau mengatakan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, lepaskan pengampunan. Terlepas. Saya nggak perlu menyebutkan siapa orangnya. Tapi Tuhan mau kita untuk mengampuni. Berkatilah orang yang memberkati kita. Dan berkatilah orang yang menganiaya kita. Dengan begitu, Bapa dipermuliakan. Kami sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Iman kami tidak akan tergoyahkan. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau. Ajarilah kami agar kami lebih mengerti, dan tuntunlah kami ya Tuhan
dalam jalanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran akan alam roh pada tingkat pertama, yakni terbukanya mata roh seseorang di daerah alam roh yang dekat dengan alam materi saja. Sulit sekali bagi seseorang untuk melihat alam roh ketika kesadarannya akan alam roh itu tidak ada. Ketika kedagingan semakin dilenyapkan, mata roh dapat melihat ke dalam alam roh yang lebih tinggi, lebih dalam. Roh Kudus yang menyucikan orang percaya terus-menerus, agar mata roh itu mampu memandang Allah Bapa dalam kemuliaannya yang tidak terhampiri. Yang semula tidak dapat dilihat manusia biasa, bahkan membayangkannya saja sulit. Karena kekudusan yang menyelimuti Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus-Nya. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, besar kasih Bapa akan Bapak, Ibu, dan saya. Yesus, Ia rela melepaskan kealahannya dan turun ke bumi, agar Bapak, Ibu, dan saya dapat melihat wajah-Nya. Dan kini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ia menuntun kita, membaringkan kita di rumput yang hijau. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini diajak Tuhan ke sebuah taman, di mana cahayanya begitu keemasan. Mulai melihat makhluk-makhluk alam roh, peri-peri kecil, kupu-kupu, mereka semuanya adalah ciptaan Tuhan. Mereka melayani Bapak, Ibu, dan saya. Mereka melayani Tuhan Yesus yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Dan saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang leher belakangnya sakit pada pagi hari ini. Seperti kaku. Pegang bagian lehernya. Pegang bagian yang kaku. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Leher-leher yang kaku itu menjadi lentur kembali, otot-ototnya menjadi lentur. Kadar angin, kadar oksigen yang berlebihan dalam tubuh keluar. Bagian yang kaku akan terasa lebih panas saat ini. Akan terasa lebih panas. Tapi tidak membakar kulit. Hatimu pun tenang. Rasakan kesembuhan ilahi pada pagi hari ini. Yang tulang dadanya sakit, nyeri, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian perut yang kram, jadilah pulih. Merasakan hawa hangat. Yohanes 5 ayat 19. Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mampu mengasihi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak mampu melihat Tuhan mengasihi. Bapak, Ibu, dan saya tidak mungkin mampu mengalirkan cinta jika tidak melihat Tuhan mengalirkan cinta. Wahyu 4 ayat 1 berkata, setelah itu Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadanya seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera Yohanes dikuasai oleh Roh, dan maka melihatlah dia ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Rasul Paulus mengetahui tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh. Rasul tidak tahu, entah di luar tubuh. Ia pun tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Hanya orang yang suci hatinya, yang menjaga tetap murni hati nuraninya, akankah itu ada pada saat ini? Akankah hati Bapak Ibu didapatinya tetap setia pada saat ini?
seseorang yang mata rohnya terbuka akan mudah sekali melihat hal-hal di alam roh. Mata roh yang terbuka memungkinkan ia beroperasi dengan karunia-karunia roh seperti hikmat, marifat, pengetahuan, dan juga karunia membedakan roh. Ada juga tentunya karunia hikmat dan marifat yang tidak disertai penglihatan, namun datang dalam bentuk pengertian atau suara di hati atau di telinga secara audible. Bahkan sering sekali juga nubuatan didahului dengan sebuah penglihatan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Siapapun di antara Bapak Ibu yang Tuhan percayakan mata rohnya terbuka, disertai kerendahan hati, disertai hikmat, dan karunia membedakan roh. Tuhan, Engkau tahu siapa anak-anak Allah di tempat ini, di pagi hari ini, yang sudah siap. Mereka yang sudah siap akan mendapatkan karunia untuk membeda-bedakan roh. Yang terpenting adalah kasih. Tanpa kasih, semuanya tidak ada artinya. Kasihlah sesamamu. Kasihlah orang yang memberkati kamu. Dan kasihlah orang yang mengutuki kamu. 1 Korintus 12 ayat 8 berkata, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada orang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Kata Nathanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Rasul Paulus meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, supaya Bapa yang mulia itu memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan, sekalipun kami dipenuhi dengan karunia-karunia roh, tapi jika kami tidak memiliki hati-Mu Tuhan, hati yang penuh kasih, semua tidak ada artinya. Kami ingin hati-Mu Tuhan.
hati yang penuh kasih. Pada pagi hari ini kami datang untuk merasakan cinta-Mu. Bawa kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Kemudian Tuhan membawa saya ke sebuah penglihatan di mana ada seorang anak kecil yang menangis. Bapa di surga sangat mengasihimu. Ampuni mamamu, ampuni papamu. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Yang pernah keguguran atau pernah menggugurkan siapapun di antara Bapak Ibu dan siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Sehingga pinggang Bapak Ibu tidak lagi sakit, pinggulnya nggak lagi sakit, kembali menjadi tahir pada pagi hari ini. Najis-najis mayatnya terlepas semua di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang ada di sekitar kami, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian juga.
Bertobatlah, karena Dia yang setia dan yang adil. Dia yang mati di kayu salib, darahnya terkucur sebagai jembatan, sebagai satu-satunya jalan perdamaian antara semua makhluk ciptaan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, kepada Allah Bapa. Bertobatlah. Bapa, kirimkanlah malaikat-malaikatmu untuk menjemput mereka yang sudah bertobat dan membawa mereka ke tempat yang Engkau Bapa sudah siapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman, harus mampu berjalan di dalam roh bersama dengan Roh Kudus. Orang yang buta mata rohnya akan sering tersandung dalam perjalanan imannya. Berjalan dalam pimpinan roh menjadi sangat sukar baginya. Anugerah membuat segala sesuatu menjadi mudah bagi kita yang percaya kepadanya. Memiliki mata roh yang terbuka dan terlatih adalah hak orang-orang percaya di dalam anugerah Allah. Karunia roh harus dipergunakan menurut pimpinan Roh Kudus, bukan untuk maksud memegahkan diri dan memamerkan untuk mengangkat martabat seseorang. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, kiranya Engkau karuniakan kepada kami roh hikmat untuk mengenal roh hikmat dengan benar. Dan kiranya jika Engkau percayakan kepada kami agar mata roh kami terbuka, dan latihlah kami dengan baik untuk memiliki karunia-karunia roh yang disertai karunia untuk membedakan roh, agar kami tahu mana roh yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripadamu. Berikanlah kepada kami hati yang mengasihi, hati yang melihat tuayan-tuayan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, seperti hati yang ada padamu Tuhan. Dan bimbing kami ke air yang tenang, dan baringkan kami ke padang yang berumput hijau. Berikanlah kami hati-Mu Tuhan, yang mampu melihat tuayan-tuayan di sekeliling kami. Singkapkanlah setiap selubung-selubung yang menutupi kami, yang menyelimuti kami. Semuanya terbuka saat ini. Mata hatimu tercerahkan, mata rohmu terbuka, mampu membedakan mana yang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kita berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa lidah, atau karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Dan dengan demikian, Bapa disenangkan. Tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang segala kendali. Tenanglah, tenanglah jiwa, tenanglah hai jiwa. Berdiri dan saksikanlah ketika raksasa itu jatuh. Janganlah kita takut karena Allah ada di sini. Tuhanlah yang membungkam semua ketakutan Bapak, Ibu, dan saya. Jangan kita takut, karena Allah ada bersama kita. Dan tangannya tidak akan melepaskan kita. Tenanglah dan ketahuilah. Dan janganlah kita takut. Tenanglah dan percayalah apa yang Tuhan telah katakan sudah selesai. Marilah kita beristirahat dan jangan berusaha. Jaga agar iman dan kasih karunia selalu selaras. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar kehidupan. Tuhan, kami sayang Tuhan. Katakan Bapak Ibu, mari katakan bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya. Katakan keluar dari mulutmu hingga telingamu mendengar. Katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya cinta Tuhan. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hatiku. Dan bawa aku Tuhan masuk dalam cintamu. Tuhan, Engkau tahu aku lelah. Engkau tahu kakiku sakit. Engkau tahu Tuhan semua kelemahan-kelemahanku.
tapi hanya dekat denganmu Tuhan. Aku menjadi kuat. Aku tenang. Tuhan, peluk saya Tuhan. Surga turunlah. Kerajaanmu datanglah. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Terus mengalir. Saya melihat ada sekuntum bunga yang sudah layu. Yang merasa kehidupan kekristenannya hampa, kering, tidak berdampak, tidak merasakan apa-apa. Kekosongan menyelimutimu. Seperti bunga yang layu di padang. Mungkin kau berkata, aku nggak merasakan apa-apa. Aku nggak merasakan Tuhan hadir. Tapi aku mau. Aku mau merasakan kehadiran Tuhan. Aku mau merasakan cinta Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan pada pagi hari ini seperti embun yang menetes pada bunga itu. Secercah harapan. Menyegarkan jiwa. Mengobati luka hati. Dan jadilah sembuh pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mau berdoa kepada siapapun Bapak Ibu yang pada hari ini hendak keluar rumah, hendak berkendara. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna menjadi forerunner, menjadi pengiringmu. Membuka jalan perjalananmu dari berangkat hingga kembali dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang mendengarkan doa ini. Kiranya kita dijauhkan dari virus-virus corona. Kiranya kita dijauhkan. Dan yang sudah terjangkit, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan bahwa ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Itu virus kebencian. Lepaskan.
lepaskan. Terlepas saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus kebenciannya hilang. Diganti dengan virus kasih. Yang melihat dalam kasih. Yang bergerak dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sudah mampu melihat kesalahan orang lain, Bapak, Ibu, dan saya sudah meninggalkan kasih. Dan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan orang yang tidak memiliki kasih. Tuhan, ampunilah kami. Bila kasih itu menyelimuti kami, bila cinta itu menjadi dasar kami bergerak, menjadi dasar kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sesi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Dalam kasih dan cinta yang murni. Mari Tuhan. Mari. Bimbing kami. Ajak kami mengenal kasih-Mu lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin.